Pertama, pembuatan peta foto. Nah, ini yang paling penting ya, karena sekarang ini drone itu murah, banyak yang sudah harganya ratusan ribu malah ya. Meskipun mungkin hanya tinggi terbang maksimum 30-40 meter gitu, tetapi sudah ada kameranya. Nah, itu yang penting. Jadi kalau mau memotokkan rumah atau kawasan yang kecil gitu ya, kawasan berapa ratus meter, mungkin masih bisa menggunakan drone yang kameranya tinggi terbangnya tadi itu maksimum 40 meteran. Nanti akan ada hasil peta fotonya. Nah, cuma nanti akan mungkin tadi dijelaskan juga, disinggung kenapa model ketinggiannya diikatkan itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya itu yang jadi masalah sebenarnya kalau di fotogrametri ya. Itu yang harus teliti di sini. Nah, Agisoft Photoscan. Kenapa menggunakan Agisoft? Pertama karena ini yang license yang saya punya. Jadi tapi ini nanti besok ya. Jadi kemarin saya sudah kasih, kayaknya linknya belum ya. Jadi untuk Agisoft Photoscan-nya silakan Bapak Ibu download. Kemudian yang trial bisa minta kodenya, atau mau pakai yang demo juga masih bisa digunakan. Hanya bedanya yang demo tidak bisa diekspor nanti hasilnya. Kalau untuk pengolahannya bisa, tetapi hasil untuk ekspor DM dan fotonya tidak ada ya, tidak bisa. Nah, kalau yang trial masih bisa. Jadi silakan Bapak Ibu nanti untuk persiapan besok Agisoft Photoscan-nya di-download dulu. Kalau punya bagus, kalau tidak ada silakan diinstal. Sudah banyak ini karena sudah berganti sekarang dengan Agisoft Metasafe ya. Jadi kalau misalkan mau pakai Metasafe juga sebenarnya mirip sama, tetapi karena saya license-nya punyanya Agisoft Photoscan, jadi saya gunakan Agisoft Photoscan. Ya, untuk selanjutnya, nah kalau tadi dijelaskan, ini sambil nunggu mendownload ya, karena ada beberapa katanya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kita dua arah saja. Biasanya pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari, tapi yang hari pertama itu untuk menerbangkan drone-nya, kemudian men-setting, mengambil data lapangan dan sebagainya. Nanti hari kedua baru mulai merapikan data dan sebagainya. Nanti hari ketiganya baru mengolah sampai jadi. Ya, biasanya seperti itu. Nah, tetapi ada hal yang mungkin perlu saya sampaikan juga. Materi ini meskipun kalau di mata kuliah ini ada di 2 mata kuliah ya, fotogrametri 1, fotogrametri 2 kalau ini. Terus si fotogrametri ini ada mata kuliah prerequisite-nya, ada mata kuliah syaratnya dulu ya. Ada 3 mata kuliah sebelumnya yang harus diketahui dulu sebelum masuk ke fotogrametri. Pemetaan dasar, kemudian ilmu hitung geodesi, dan perataan. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti akan basic-basic di fotogrametri. Dan kalau tidak salah hitung, total SKS-nya kemungkinan sampai 22. Jadi satu semester sendiri sebenarnya kalau dihitung ya. Kalau ingin full mempelajari ini, dan tapi tidak satu semester langsung, satu semester berjenjang. Makanya nanti saya akan lebih fokus di pelatihan ini untuk benar-benar terasanya nanti mungkin Bapak Ibu akan merasakan apa yang disampaikan teknikal gitu ya, terlalu teknikal. Nah, nanti sambil teknikal Bapak Ibu bisa bertanyakan terkait dengan yang di bawahnya gitu. Gimana sih, kenapa metodenya seperti itu dan sebagainya, silahkan nanti ditanyakan. Tapi tidak akan saya sampaikan ya gitu. Kalau tidak paham nanti akan saya sampaikan. Seperti itu. Nah, ini saya ambil dari slide-slide mata kuliah ya. Fotogrametri adalah ini, seni pengetahuan teknologi memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang suatu objek dan keadaan sekitarnya melalui proses perekaman, pengamatan, pengukuran, dan interpretasi sistem fotografis atau rekaman gambar gelombang elektromagnetik. Ini Pak Bobi tahun 2007 dulu. Prosesnya itu terbagi atas ini,
memotret, kemudian oh ini hilang nih, foto udara dengan tampalan. Nah, ini model di fotonya, kemudian menjadi model foto alias ini daerah yang bertampalannya. Nah, ini yang menjadi objek kita untuk diolah. Jadi bukan fotonya sebenarnya, tapi pertampalan fotonya yang akan kita yang kita akan analisis gitu untuk menjadi sebuah foto, peta foto atau menjadi DEM ya. Jadi fotonya diambil, tetapi berapa yang bertampalannya. Jadi kalau fotonya banyak tapi tidak bertampalan, tidak bisa juga diolah seperti itu. Nah, nanti akan ada proses selanjutnya. Di sini adalah proses untuk mencari kameranya, gitu ya, mencari posisinya. Nah, diistilahkan kalau untuk pembuatan nanti 3D-nya itu sebutnya istilahnya adalah restitusi ya, restitusi model 3D. Nanti hasilnya akan menjadi peta foto dan DSM, digital surface model seperti ini, bagian dari DEM ya. Kemudian nanti data DSM ini yang bisa kita ekstrak menjadi data kontur. Kalau didigitasi nanti akan menjadi peta vektor dan sebagainya. Ya, hasilnya nanti adalah plotting digitasi. Nah, ini dulu dilaksanakan menggunakan foto cetak. Ya, jadi ini bendanya, pengamatnya adalah manusia. Ya, jadi full menghitung gitu. Jadi hitungannya dicatat. Jadi kalau misalkan modelnya tadi peta kiri dan peta kanan, foto kiri dan foto kanan, dimasukkan ke sini. Ini foto kiri, ini foto kanan, dimasukkan ke dalam alatnya, nanti dilihat, nanti akan dihitung paralaksnya dan sebagainya sehingga kita bisa merekonstruksi. Oh, ini titik fokus fotonya. Oh, ini dari focal length-nya ketahuan, maka ketahuan juga jaraknya, nanti akan dihitung, full nanti dihitung gitu ya. Dibantu dengan komputer dan sebagainya, nanti baru dibuat restitusinya gitu. Nah, ini juga sama, ini masih analognya seperti ini. Nah, sekarang full digital. Jadi pendekatan ini nanti akan software yang melaksanakan. Nah, makanya nanti akan tergantung terhadap software apa yang digunakan. Kenapa photoscan? Sebenarnya masih banyak yang free juga. Ada yang free untuk pengolahan gitu ya, tetapi dia tidak bisa banyak dan urutannya nanti akan pusing. Photoscan ini salah satu yang lumayan rapi ya urutannya terkait dengan kalau misalkan yang menggunakannya adalah orang awam gitu, misalkan tidak tahu lah pokoknya langsung masukkan punya foto dan ingin mengolah, itu dia sangat-sangat membantu karena dia sekuensial, berurutan 1, 2, 3, 4. Tanpa kita harus tahu materi fotogrametrinya, kita klik jadi sebenarnya. Meskipun hasilnya nanti kita akan bertanya-tanya ya hasilnya ini benar atau enggak dan sebagainya. Nah, tetapi kalau sampai jadi ya fotonya nanti kalau menggunakan Agesa Photoscan. Software lainnya adalah Pix4D. Software lainnya yang gampang untuk digunakan untuk pengolahan gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau membeli Photoscan ini, kalau tidak salah sekarang harganya masih sudah 30-an ya, 30-an juta, lumayan murah, lumayan relatif murah dibandingkan yang lain. Ya 30-an juta, mungkin kalau akademik jadi 15 jutaan ya, biasanya ada diskon 50%. Kalau yang Pix4D sekitar 50-an ke atas, 60-an, ya bedanya nanti di mana, nanti akan saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita berikan applause apresiasi yang luar biasa kepada Mas Arif Rahman atas materinya. Dan ini karena kemarin yang buka Mas Husna, tapi Mas Husna hari ini berhalangan hadir, itu saya diminta waktu Mas Husna. Tapi sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita dengarkan dulu sepatah dua kata dari kepala kita, Mas Aris Nawawi. Semoga Mas Aris waktu kami silakan. Oke, Mas Rifan, kami dari LPDP Water mengucapkan terima kasih kepada narasumber dalam hal ini Kang Arif ya, dosen ITERA S3 di Leeds dan juga LPDP ini yang pertama ya istilahnya ya, OKG. Jadi juga ada 2 co-trainer, Mbak Satriani yang sedang ongoing dan mungkin sekarang sedang penelitian juga di Magelang, dan juga Mas Husna yang keterima CPNS di PATGL ya, SDM, dan juga ini Mas Rifan. Nah juga terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Memang ini ilmunya sangat menarik sekali. Kalau di pelatihan-pelatihan yang
umumnya ini berbayar dan biasanya nggak murah. Dan ini Kang Arif di sela-sela kesibukan yang di tengah hutan dikasih free, dan kami cuman bisa mengucapkan terima kasih. Mungkin nanti buat narasumber sama co-trainer kita usahakan sertifikat juga dari MG. Timon juga buat peserta mengumpulkan, saya rasa nggak terlalu sulit ya buat peserta ya, 1-2 lembar buat evidence kita juga bahwa pelatihan ini sudah sukses ya Kang Arif ya. Karena memang kayak komputer saya juga kurang support juga nih, biasanya dipakai Word, Excel kalau di kantor biasanya. Kalau ya itu menyesuaikan aja buat teman-teman bagaimana nanti. Kalau level Pak Aris cukup Excel saja lah. Level. Ya, nanti mungkin buat teman-teman bagaimana caranya dalam 2 lembar tersebut ada evidence-nya kira-kira hasil pelatihan ini seperti apa. Karena tadi juga Kang Rais juga sepertinya sudah expert juga, nanti kita bisa sharing juga di lembar sheet-nya itu kira-kira testimoninya buat pelatihan kali ini seperti apa ya Kang Arif ya. Selain ada tugas, mungkin ada testimoni buat narasumber ke depannya atau buat LPDP ke depannya, bagaimana pelatihan ini nanti bisa memberikan manfaat yang lebih buat teman-teman semua. Kami rasa seperti itu ya, kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Mungkin di yang kedua, ketiga nanti kita usahakan apa yang ada kekurangan di sini kita lengkapi. Terima kasih semuanya. Silakan Kang Rifan. Oke, terima kasih Mas Aris Ronaldinho sudah memberikan sambutan di akhir sebagai kata-kata penutup seperti itu. Dan nanti masih ada sesi berikutnya, dan yang sekarang ini selesai ada sesi pertama, batch pertama. Nanti akhir bulan ada batch kedua, dan insya Allah ada batch ketiga bulan Februari seperti itu. Kami terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah senantiasa mendukung acara kita hari ini, yang hadir dari hari pertama sampai hari kedua. Dan kami tunggu pengumpulan tugasnya untuk kemudian akan diberikan sertifikat ya, dari kami dan juga dari Mata Garuda. Terima kasih dari kami semua. Apabila ada kesalahan, ya, sedikit Kang Rifan ya. Sebelum ini mungkin nanti di yang kedua kita ada dari Mata Garuda juga ya yang hadir ya untuk in charge acara kita. Oke, terima kasih. Iya Mas. Oke, dari kami apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Dan kami akhiri mewakili Mas Susna. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ria mau kemana Ria? Ria lagi di Mas. Oke, terima kasih Mas Rais, Mas Faizal, Mas Fauja, Egi, dan Mas Iqbal. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan.